Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Mega Lindiani. Ingin mempresentasikan jawaban UAS Statistik Ekonomi dan Bisnis. Saya mengambil materi di sesi 11 yaitu terkait analisis tren. Adapun topik pembahasannya ada tiga. Sebelum saya membahas analisis tren, saya ingin terlebih dahulu membahas terkait definisi, komponen utama, dan tujuan analisis deret berkala. Kemudian, yang kedua yaitu analisis tren, jenis-jenis tren, studi kasus, dan juga soal UAS yang telah diberikan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait definisi, komponen utama, dan tujuan analisis deret berkala. Di dalam dunia bisnis dan ekonomi, untuk dapat mengambil keputusan secara tepat, tepat dan akurat sangat bergantung terhadap pemahaman kita terkait pola data historis. Salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi pola tersebut yaitu dengan analisis deret berkala. Deret berkala memiliki artian sekumpulan data kuantitatif yang dikumpulkan secara berurutan berdasarkan waktu, bisa hari, bulan, tahun, atau periode lainnya, yang bertujuan untuk mengamati dan memahami perubahan atau kecenderungan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Kemudian kita juga mengenal peramalan. Data deret waktu menjadi landasan penting dalam banyak proses perencanaan dan pengambilan keputusan, mulai dari prediksi permintaan pasar, peramalan keuangan, hingga penjadwalan produksi yang sangat dibutuhkan oleh di dunia bisnis. Kemudian komponen utama deret berkala ada 4. Yang pertama yaitu tren atau kecenderungan umum. Merupakan arah gerak data dalam jangka panjang bisa naik, turun, atau tetap. Kemudian yang kedua ada variasi musiman. Fluktuasi yang terjadi secara reguler dalam satu tahun, misalnya penjualan meningkat menjelang hari raya. Kemudian yang ketiga ada variasi siklis, yaitu fluktuasi yang terjadi karena siklus ekonomi yang biasanya melampaui satu tahun, misalnya krisis ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu variasi tidak teratur atau irreguler, yaitu perubahan yang bersifat acak karena faktor tak terduga seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, atau konflik global. Adapun tujuan analisis deret berkala yaitu untuk mengidentifikasi pola jangka panjang, musiman, siklis, dan acak dalam data historis secara sistematis. Kemudian, menyusun proyeksi atau peramalan masa depan berdasarkan data historis yang telah dianalisis. Memberikan dasar kuantitatif dalam pengambilan keputusan strategis seperti pengadaan, produksi, pemasaran, dan investasi yang merupakan aktivitas suatu usaha atau perusahaan. Kemudian, meningkatkan akurasi dan efektivitas perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu memprediksi nilai-nilai masa depan dengan menggunakan model peramalan. Kemudian bahasan yang kedua yaitu terkait analisis tren, jenis-jenis tren, dan juga studi kasus. Analisis tren, salah satu metode yang paling umum digunakan dalam analisis deret berkala. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan umum dari data dalam jangka panjang. Dengan mengetahui arah tren pengambil kebijakan dalam suatu usaha misalnya, dapat mengantisipasi dan merencanakan strategi bisnis secara lebih akurat. Kemudian jenis-jenis tren, ada metode semi rata-rata atau semi average method, digunakan untuk data yang dibagi menjadi dua bagian waktu yang seimbang, kemudian dihitung rata-ratanya. Hasil rata-rata digunakan untuk menentukan garis tren secara sederhana. Kemudian metode kuadrat terkecil, menghasilkan garis tren terbaik dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai pada garis tren, cocok untuk data linear. Lalu ada metode tren kuadratis, digunakan ketika pola data menunjukkan perubahan yang melengkung atau akseleratif menggunakan persamaan kuadrat. Lalu ada metode tren eksponensial, yaitu cocok untuk data yang tumbuh atau menyusut secara eksponensial. Studi kasus yang saya pilih di dalam presentasi ini
Contohnya adalah PT Sukses Makmur Jaya, sebuah perusahaan retail dapat menggunakan analisis deret berkala untuk memantau perkembangan volume penjualan selama 5 tahun terakhir, khususnya dalam mengantisipasi tren kenaikan permintaan saat bulan Ramadan dan akhir tahun. Analisis ini dapat membantu manajemen dalam menyusun strategi stok barang, tenaga kerja, dan promosi musiman. Eh, saya hanya mengambil dua metode, yaitu semi rata-rata dan juga kuadrat terkecil. Di soal ini ada dua data, yaitu data genap dan juga data ganjil. Berikut data penjualan, data genap volume penjualan dari PT Sukses Makmur Jaya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama membuat persamaan tren linier volume penjualan PT Sukses Makmur Jaya, kemudian menghitung perkiraan volume penjualan PT Sukses Makmur Jaya untuk tahun 2023. Nah, ini kita bagi dulu tahunnya menjadi dua. Di K1 ada 2017, 2018, 2019. Kemudian di K2 ada 2020, 2021, dan 2022. Volume penjualannya 120, 138, 147, kemudian ada 163, 182, 210. Kemudian K1 di setelah dihitung ditemukan rata-rata sebesar 135, di K2 rata-ratanya 185. Nah, ketika nilai nilai X ketika kita menggunakan tahun dasar 2018, maka nolnya ada di 2018, kemudian 2017-nya min 1, di 2019 1, 2022, 3, dan 4. Kemudian ketika kita memilih tahun dasar 2021, maka nolnya ada di 2021, kemudian 2020-nya min 1, seterusnya sampai 2017-nya min 4, 2022-nya 1, seperti itu. Persamaannya Y aksen sama dengan A plus BX. Nah, setelah merumuskan tabel tadi, kita menghitung nilai perubahannya, yaitu B-nya dihitung dengan K2 min K1 dibagi tahun dasar 2 dikurangi tahun dasar 1, yaitu 185 dikurangi 135 dibagi 2021 dikurangi 2018 ketemu 16,67. Nah, persamaannya untuk A-nya yaitu eh, rata-rata dari K1-nya yaitu 135 dan B-nya 16,67 X. Seperti itu untuk tahun dasar 2018. Kemudian untuk yang 2017, sorry, maaf, untuk yang 2021 yaitu 185 yaitu rata-rata dari K2 ditambah dengan 16,67 X. Jadi nilai peramalan untuk tahun 2023 bila menggunakan tahun dasar 2018 yaitu nilai X-nya 5. Dimasukkan persamaannya 135 ditambah 16,67 X. X-nya diganti 5, disubstitusi hasilnya 218,35 juta. Kemudian bila menggunakan tahun dasar 2021, nilai X-nya yaitu 2. Y aksen atau persamaannya dimasukkan, X-nya diganti 2, kemudian didapatkan hasil 218,34. Jadi hasil peramalan volume penjualan PT Sukses Makmur Jaya pada tahun 2023 dengan menggunakan data genap metode semi rata-rata diperoleh hasil jika menggunakan tahun dasar 2018 proyeksi penjualannya sebesar 218,35 juta. Kemudian jika menggunakan tahun dasar 2021 proyeksi penjualannya sebesar 218,34 juta. Lalu berikut data ganjil dari data penjualan PT Sukses Makmur Jaya. Ini volume penjualannya dalam jutaan rupiah. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, membuat persamaan tren linear volume penjualan, kemudian menghitung perkiraan volume penjualan PT Sukses Makmur Jaya untuk tahun 2023. Ketika datanya ganjil, itu tahun tengahnya ikut di K1 dan K2, seperti itu. Sama seperti tadi, volume penjualannya dikalikan dengan eh, ditambah semua dibagi 3 ketemu rata-rata 149,33 untuk K1, K2-nya 163 tambah 182 tambah 210 ketemu 185. Kemudian ketika tahun dasar 2019 nolnya ada di 2019, 2020 1, 2021 2, 2022 3. Lalu
X-nya untuk tahun dasar 2021 ada di tahun 2021, 2020 ke bawah, min 1, min 2, min 3, dan 2022-nya 1. Persamaannya sama, Y aksen sama dengan A plus BX. Nah, kita mencari nilai perubahannya. Eh, B-nya K2 min K1 dibagi tahun dasar 2 dikurangi tahun dasar 1, 185 dikurangi 149,33 dibagi 2021 dikurangi 2019 ketemu 17,84. Kemudian eh, persamaannya diperoleh untuk yang tahun dasar 2019 yaitu 149,17,84 X. Untuk yang tahun dasar 2021 yaitu 185 ditambah 17,84 X. Seperti itu. Nilai peramalan untuk tahun 2023 bila menggunakan tahun dasar 2019 yaitu nilai X4 kita substitusikan ketemu jawaban 220,69 juta. Kemudian untuk tahun dasar 2021 dengan nilai X2 kita substitusikan di persamaan 185 ditambah 17,84 kali X hasilnya 220,68 juta. Kesimpulannya, hasil peramalan volume penjualan PT Sukses Makmur Jaya pada tahun 2023 dengan menggunakan data ganjil metode semi rata-rata. Jika menggunakan tahun dasar 2019, proyeksi penjualannya 220,69 juta. Jika menggunakan tahun dasar 2021, proyeksi penjualannya 220,68 juta. Kemudian, ini jika menggunakan metode kuadrat kecil. Ini data ganjilnya, membuat persamaan tren linier, kemudian menghitung perkiraan volume berdasarkan eh, formula yang telah tren linier yang telah diperoleh. Berikut tabel yang dibutuhkan agar bisa menghitung dengan menggunakan metode kuadrat kecil. Berikut datanya kita masukkan terlebih dahulu sebagai Y, kemudian X-nya jika data ganjil, maka nolnya ada di tahun 2020, 2019 min 1, kemudian 2018 min 2, 2021 1, 2022 2. Kemudian X dikali Y hasilnya di sebelah ada di tabel, totalnya 179, X pangkat 2-nya totalnya 10. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari A-nya, yaitu jumlah Y dibagi N, 840 dibagi 5 sama dengan 168. Nilai B-nya jumlah X, Y dibagi jumlah X kuadrat sama dengan 179 dibagi 10, yaitu 17,9. Diperoleh persamaan 168 ditambah 17,9. Maka nilai peramalan volume penjualan untuk tahun 2023 dengan nilai X3 yaitu 168 ditambah 17,9 X. Nilai 3-nya disubstitusikan diperoleh 221,7 juta. Berikut jika data genap, maka langsung dimasukkan ke tabel dan karena jumlahnya genap, maka di tahun 2,5 tahun 2019 dan 2020 di 2020 yang 2020-nya 0,5, yang 2019-nya min 0,5. Selisihnya 1, seperti itu. X dikali Y diperoleh total hasilnya 299, kemudian X kuadratnya 17,50. Lalu dihitung A-nya jumlah Y dibagi N 960 dibagi 6 sama dengan 160. Jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat sama dengan 299 dibagi 17,50 hasilnya 17,09. Kemudian diperoleh persamaan 160 ditambah 17,09 X. Sehingga nilai peramalan volume penjualan untuk tahun 2023 yaitu dengan nilai X 3,5 diperoleh 219,82 juta. Selanjutnya yaitu memilih tren yang baik. Metode yang lebih baik apabila mempunyai jumlah Y min Y aksen kuadrat lebih kecil. Sehingga kita coba hitung
Metode semi rata-ratanya untuk persamaan dengan tahun dasar 2019 yaitu 149,33 ditambah 17,84 X. Dimasukkan datanya, kemudian di aksennya dicari terlebih dahulu, yaitu 149,33 ditambah 17,84 X. X-nya disubstitusikan, diperoleh hasil ini. Kemudian menghitung Y min Y aksen, lalu Y min Y aksen dikuadratkan. Totalnya 125,38 untuk metode semi rata-rata. Sedangkan untuk metode kuadrat kecil, totalnya 121,9. Jadi, diketahui bahwa metode semi rata-rata diperoleh Y min Y aksen kuadratnya jumlahnya 125,38. Untuk yang metode kuadrat kecil 121,9. Sehingga dari kedua metode nilai paling kecil adalah kuadrat terkecil. Maka untuk meramalkan volume penjualan PT Sukses Makmur Jaya, metode kuadrat terkecil lebih cocok dibandingkan dengan metode semi rata-rata. Selanjutnya yaitu soal UAS dari Ibu dengan soal seseorang wirausahawan toko sepatu akan meramaikan penjualan sepatunya untuk tahun yang akan datang. Data yang ada dari 2017 hingga 2021 untuk data ganjil dan dari tahun 2016 hingga 2021 untuk data genap. Berikut datanya. Tentukan persamaan trennya menurut metode kuadrat terkecil dan proyeksikan jumlah penjualan pada tahun 2022 dan 2023. Kita buat terlebih dahulu untuk data ganjil ini. Kita masukkan ke dalam tabel ini sehingga diperoleh jumlah penjualan Y, X-nya 2019, kemudian XY tinggal dikalikan saja, lalu X kuadratnya diperoleh 10. Jumlah penjualannya 710, XD-nya 100. Lalu mencari A, jumlah Y dibagi N sama dengan 710 dibagi 5 sama dengan 142. Nilai B-nya jumlah XY yaitu jumlah X kuadrat, yaitu 100 dibagi 10 diperoleh 10. Nilai peramalan jumlah penjualan untuk tahun 2022 dengan X3 yaitu 172 unit. Sedangkan untuk tahun 2023 dengan X4 diperoleh 182 unit. Kemudian jika data genap dimasukkan ke dalam tabel, untuk tahun 2019-nya 0,5, 2018-nya min 0,5. Diperoleh jumlah penjualan 810, XY-nya 205, X kuadratnya 17,5. Lalu digunakan untuk mencari A, jumlah Y dibagi N sama dengan 810 dibagi 6 sama dengan 135. Nilai B-nya jumlah X, Y dibagi jumlah X pangkat 2 sama dengan 205 dibagi 17,50 diperoleh 11,71. Tinggal dimasukkan ke persamaan, Y aksen sama dengan 142 plus 10X. Maka nilai peramalan jumlah penjualan untuk tahun 2022 dengan X 3,5 yaitu diperoleh 175,98 atau sama dengan 176 unit. Kemudian nilai peramalan untuk 2023 dengan X 4,5 diperoleh 187,69 atau 188 unit. Jadi, hasil peramalan jumlah penjualan toko sepatu pada tahun 2022 dengan menggunakan data genap metode kuadrat kecil sebanyak 176 unit. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 188 unit. Untuk kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama, berdasarkan pembahasan mengenai konsep deret berkala dan analisis tren dapat disimpulkan bahwa analisis deret waktu merupakan alat penting dalam statistika ekonomi dan bisnis untuk memahami dinamika data dari waktu ke waktu dan memproyeksikan nilai masa depan. Kemudian yang kedua, berdasarkan soal studi kasus yang saya pilih dan saya menggunakan metode semi rata-rata dan kuadrat terkecil, maka dapat disimpulkan bahwa setiap metode memiliki kelebihan tersendiri. Namun dari hasil perhitungan, metode kuadrat terkecil memberikan nilai deviasi kuadrat terkecil sehingga dianggap sebagai metode yang paling akurat untuk digunakan dalam kasus ini. Lalu yang terakhir, dalam
Ruang lingkup statistik ekonomi dan bisnis, analisis darat berkala, dan peramalan tren memiliki peran yang sangat signifikan antara lain membantu perusahaan dalam perencanaan strategis, kemudian memproyeksikan penjualan, perencanaan pemasaran berdasarkan pola permintaan musiman atau tahunan. Jadi ketika perusahaan itu bisa meramalkan bahwa misalnya tahun 2026 jumlah penjualan sekian, maka perusahaan itu juga bisa menyiapkan sumber daya manusianya, bahan bakunya, seperti itu. Jadi keputusan dapat diambil secara tepat. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.